Hari ini Naura sudah kembali bekerja sebagai manajer pemasaran lagi. Ia kembali menempati posisinya yang lama. Jabatan sebagai sekretaris Raymond sudah diserahkan kembali kepada Bagas. Naura memulai pekerjaannya dengan ceria. Ia bahagia bisa kembali bekerja di bidang yang ia siau. Segelas kopi latte kembali menemani pagi Naura, yang berhasil memberikan semangat tersendiri baginya. Ia segera membereskan pekerjaan yang menumpuk yang ditinggalkan oleh Fea. Aku heran sama wanita itu, selama ini apa sih yang telah ia kerjakan? Sampai pekerjaannya menumpuk seperti ini. Naura bertanya sendiri saat melihat pekerjaan yang ditinggalkan Fea. Drurt, drurt, drurt. Naura segera meraih handphonenya yang tergeletak di atas meja dan mengangkat panggilan di handphonenya itu. Halo, Kai, Naura menjawab sambungan telepon dari Kayla. Iya, halo, Ra. Tadi kamu menghubungiku, ya. Sorry, tadi aku lagi di jalan. Ada apa, Ra? Kayla menanyakan kenapa Naura menghubunginya. Iya, Kai, tadi aku menghubungimu, tapi nggak diangkat. Aku mau minta tolong sama kamu, Kai, Naura bicara pelan dan agak ragu. Minta tolong apa, Ra? Katakan saja, ada apa? Kayla menanyakan apa yang bisa ia bantu. Ini, Kai. Orang tua Raymond mau datang ke rumahku. Mau melamar secara resmi. Aku butuh keluarga untuk menyambutnya. Boleh nggak kamu sama orang tuamu membantuku? Aku tak punya keluarga yang bisa diminta bantuan lagi, Kai. Naura mengutarakan bantuan yang ia butuhkan. Aku pikir tadi bantuan apa? Kalau itu mah, kamu tenang saja. Kita kan sudah seperti keluarga, dan kedua orang tuaku juga sudah menganggap kamu seperti anak sendiri. Kapan acaranya? Biar nanti aku kasih tahu orang tuaku. Kayla ikut bahagia menyambut kabar yang disampaikan Naura. Terima kasih, Kai. Acaranya malam lusa, Kai. Tolong sampaikan pada Om dan Tante, ya, Naura kembali mengingatkan Kayla. Iya, nanti aku sampaikan. Kami pasti akan datang, Ra, Kayla berkata yang membuat hati Naura tenang. Usai bercengkrama sebentar, Naura dan Kayla mengakhiri obrolannya. Karena kesibukan masing-masing, keduanya kembali melanjutkan pekerjaan yang sempat terhenti. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu ruang kerjanya berhasil membuat Naura menoleh ke sumber suara. Permisi, Ra, kamu lagi sibuk? Bagas masuk ke dalam ruangan Naura. Tidak terlalu. Ada apa, Bagas? Naura bertanya maksud kedatangan Bagas menemuinya. Kalau bisa, kamu ke ruangan bos dulu. Di sana ada manajer finance yang baru, pengganti Alex. Sekedar berkenalan saja, Bagas memberitahu maksud kedatangannya. Oh, sudah dapat gantinya, ya. Ayo ke sana. Naura segera berdiri dari duduknya dan berjalan keluar ruangan, diikuti oleh Bagas di sampingnya. Keduanya berjalan beriringan menuju ruangan Raymond sambil bercengkrama. Aku tidak menyangka hubunganmu dengan Pak Raymond bisa berjalan baik sampai ke tahap ini. Bagas membuka obrolan saat mereka sudah berada di luar ruangan Naura. Aku pun juga tidak menyangka Raymond serius dengan hubungan kami. Awalnya aku pikir dia hanya mempermainkanku saja, tapi ternyata ia serius denganku. Naura menanggapi perkataan Bagas. Kamu tidak ingin memberitahu hubunganmu pada semua orang. Terutama penghuni kantor ini belum ada yang tahu tentang hubunganmu dengan Pak Raymond. Bagas mencoba bertanya pada Naura. Kebanyakan penghuni kantor tidak tahu hubungan Naura dengan bosnya itu. Walaupun Raymond datang ke gala dinner didampingi Naura, mereka masih berpikir itu hal wajar karena Naura sekretaris Raymond saat itu. Aku tidak mau melakukannya, Gas. Aku tidak mau orang-orang bergosip di belakangku. Aku takut orang-orang akan mencemooh. Naura mengatakan ketakutannya itu kepada Bagas. Seharusnya kamu nggak perlu takut, Ra. Biarkan saja orang mau bilang apa. Yang penting, kamu kan tidak melakukan hal buruk. Bagas mencoba menasihati Naura.
Iya, Gas, aku tahu itu. Naura mencerna perkataan Bagas. Seharusnya kamu bangga bisa membuat seorang Raimon Wijaya jatuh cinta padamu dan berhasil membuatnya berubah sehingga tidak terlibat skandal lagi dengan perempuan lain. Dia banyak berubah setelah mengenalmu, dan aku senang melihat perubahannya. Bagas tersenyum ke arah Naura, mencoba menyemangati dan membuat Naura lebih percaya diri. Suara Deheman mengejutkan keduanya. Saking asyiknya mengobrol, keduanya tidak sadar sudah berada di depan ruangan Raimon. Apa kau ingin menikungku juga? Raimon menarik Naura mendekat ke arahnya dan menatap tajam ke arah Bagas. Ia cemburu melihat Bagas yang tersenyum ke arah Naura. Hahaha, ya, nggak mungkinlah, bos. Posesif banget jadi orang. Bagas tertawa melihat Raimon yang mudah sekali cemburu. Naura yang mendengar itu ikut tertawa juga. Ia tidak menyangka semudah itu membuat Raimon cemburu padanya. Berhentilah tertawa. Tidak ada yang lucu. Raimon menatap tajam ke arah Bagas. Karena ditatap seperti itu, membuat Bagas berhenti tertawa. Naura hanya tersenyum kecil melihat Bagas yang ketakutan jika membuat Raimon marah. Ayo masuk. Di dalam sudah ada yang menunggu. Raimon berlalu masuk ke dalam ruangannya, diikuti Naura dan Bagas di belakangnya. Di dalam ruangan, sudah ada wanita muda dan cantik yang segera berdiri ketika mereka masuk ke dalam ruangan. Manajer finance yang baru itu terlihat lebih muda dan juga cantik. Terlihat segar di mata Naura. Naura, perkenalkan ini Steffi, manajer finance yang baru. Dan Steffi, perkenalkan ini Naura, manajer pemasaran. Dan satu lagi ada manajer personalia yang tidak hadir di sini, nanti kamu bisa berkenalan secara langsung. Raimon mencoba memperkenalkan Naura dan Steffi. Aku Naura. Senang bertemu denganmu dan selamat bergabung dengan perusahaan ini. Naura mengulurkan tangannya ke arah Steffi. Aku Steffi. Senang juga bertemu denganmu. Dan mohon bantuannya untuk kedepannya. Steffi menjabat tangan Naura dengan senyum yang mengembang ke arah Naura. Selesai berkenalan, keduanya masih duduk di ruangan Raimon. Mereka mendengarkan arahan dari Raimon. Sebenarnya yang perlu mendengar ini adalah Steffi, tapi merasa tidak enak keluar duluan membuat Naura ikut mendengarkan juga. Raimon menjelaskan panjang lebar terkait keuangan kantor. Hal itu merupakan tugas pokok yang akan dijalani oleh Steffi. Naura tak sengaja melihat ke arah Steffi yang mendengarkan arahan Raimon dengan serius. Ia menatap Raimon dengan takjub dan sesekali tersenyum ke arah Raimon. Melihat itu membuat Naura cemburu. Ia cemburu calon suaminya itu ditatap seperti itu oleh wanita lain. Mulutnya rasanya gatal ingin melarang Steffi menatap calon suaminya seperti itu. Tapi satu kata pun tidak keluar dari mulutnya. Karena merasa kesal dengan diri sendiri yang tidak bisa berkata-kata, membuat Naura segera berdiri dari duduknya. Maaf, Pak. Saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi saya pamit dulu. Naura keluar dari ruangan dengan perasaan jengkel. Ia tidak bisa menyalahi Steffi begitu saja. Steffi tidak tahu yang ia tatap seperti itu adalah calon suaminya. Ia jadi teringat perkataan Bagas tadi. Sepertinya ini akan sering terjadi kalau ia terus menutupi hubungannya dengan Raimon. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Kembalilah bekerja. Melihat Naura yang keluar membuat Raimon kehilangan fokus hingga mengakhiri pencerahannya kepada Steffi. Baik, Pak. Terima kasih atas informasi yang Bapak sampaikan. Steffi keluar dari ruangan Raimon. Naura tadi kenapa langsung pergi saja? Ya. Padahal aku sengaja memanggilnya karena merindukannya. Raimon berkata pelan yang masih bisa didengar oleh Bagas. Dasar tidak peka. Bagas berkata di dalam hati sambil tersenyum melihat Raimon yang kebingungan. Naura yang sibuk melanjutkan pekerjaannya dikejutkan dengan kehadiran Steffi di ruangannya. Maaf aku mengganggumu. Tadi aku belum sempat berkenalan lebih lanjut denganmu. Steffi berbicara santai dengan Naura.
Iya, nggak masalah kok. Semoga kamu betah ya bekerja di sini. Naura menyambut kehadiran Steffi dengan baik. Terima kasih. Oh ya, umur kamu sekarang berapa? Steffi menanyakan umur Naura yang sebenarnya sudah ia ketahui. Aku sekarang 24 tahun, kalau kamu? Naura menjawab pertanyaan Steffi. Aku baru 23 tahun. Berarti kamu lebih tua setahun dariku, ya? Kalau begitu aku panggil kakak saja kali ya, biar lebih sopan. Steffi mengusulkan panggilannya agar lebih akrab dengan Naura. Terserah kamu saja, Naura menyerahkan panggilan itu pada Steffi. Oke, baiklah. Mulai sekarang kakak teman pertamaku di kantor ini. Kakak mau kan berteman denganku? Steffi tersenyum ke arah Naura. Tentu saja aku mau. Naura menyambut Steffi dengan baik. Ia sepertinya tidak kesal lagi pada Steffi. Steffi sepertinya orang baik, dan mungkin ia hanya kagum melihat Raymond. Lagi pula, siapa juga yang nggak akan kagum melihat Raymond yang sangat luar biasa dengan segala keunggulannya. Terlebih lagi, Steffi tidak tahu kalau Raymond adalah calon suaminya. Oh ya, Kak, CEO kita tampan sekali, ya. Masih muda, pintar, dan sudah sukses di usia muda, Steffi menyampaikan kekagumannya kepada Naura. Iya, kamu benar. Naura yang mendengar ada wanita lain yang memuji calon suaminya itu hanya bisa tersenyum kecut. Ia mengutuk diri sendiri karena tidak bisa memberitahu Steffi hubungannya dengan Raymond. Beruntung sekali kalau bisa memiliki suami seperti dia, Steffi kembali berkata dengan penuh kekaguman. Sepertinya aku harus lanjut bekerja. Naura mencoba mengalihkan pembicaraan. Ah, maaf ya, Kak. Aku jadi banyak menyita waktu kakak. Kalau begitu, kakak lanjut kerja saja, aku mau kembali ke ruanganku. Steffi berlalu keluar ruangan Naura setelah berpamitan dengannya. Itu hal wajar karena aku memiliki calon suami yang tampan dan sukses. Jadi wajar saja banyak yang kagum padanya. Naura mencoba menghibur diri sendiri. Naura mencoba melupakan kata-kata Steffi tadi. Ia mencoba fokus untuk kembali menyelesaikan pekerjaannya. Raymond yang sibuk dengan pekerjaannya mencoba melirik jam yang melingkar di tangannya. Sudah jam makan siang. Aku harus mengajak Naura untuk makan siang bersama, Raymond bergumam kecil. Ia menghentikan pekerjaannya sejenak. Dret, dret, dret. Suara handphone yang bergetar membuat Raymond segera meraih handphonenya. Halo. Raymond mengangkat panggilan yang masuk. Halo, bos. Saya sudah menemukan bukti penting terkait kecelakaan tabrak lari Ibu Andini. Suara orang suruhan Raymond yang melaporkan hasil penyelidikannya. Baguslah. Bukti apa yang kau temukan? Raymond senang mendengar kabar baik itu. Mobil yang menabrak Ibu Andini terekam oleh kamera mobil yang terparkir tidak jauh dari tempat kejadian. Orang suruhan Raymond mengatakan hasil penyelidikannya. Apa kau sudah menyelidiki mobil itu? Siapa pemiliknya? Raymond kembali bertanya pada orang suruhannya itu. Maaf, bos. Kami tidak punya akses untuk menyelidiki mobil itu. Maka dari itu saya melaporkannya pada bos. Orang suruhan itu menyampaikan kendala dalam penyelidikannya. Ya sudah. Kau kirim rekaman itu padaku. Sisanya biar aku yang urus. Raymond meminta rekaman itu pada orang suruhannya. Baik, bos. Flash disk yang berisi rekaman itu akan saya kirim ke alamat apartemen bos. Orang itu mengiyakan permintaan Raymond. Baiklah. Terima kasih sudah melakukan tugasmu dengan baik. Bayaranmu akan segera masuk ke dalam rekeningmu. Raymond berbicara dengan tegas. Terima kasih, bos. Orang suruhan Raymond berterima kasih padanya. Panggilan itu diputus oleh Raymond secara sepihak. Raymond merasa senang berhasil menemukan orang yang menabrak Ibu Naura. Naura pasti senang mendengar kabar ini. Orang yang menabrak ibunya harus mendapatkan hukuman yang setimpal, Raymond berkata dengan tegas. Raymond segera menyambungkan telepon yang ada di ruangannya.
Ia menghubungi telepon yang ada di meja kerja Bagas. "Segera ke ruanganku." Raymond memerintah Bagas saat sambungan itu telah terhubung. "Ada apa, bos?" Bagas langsung bertanya saat sudah sampai ke ruangan Raymond. "Kau tidak perlu lagi menyelidiki kasus tabrak lari ibunya Naura. Orang suruhanku sudah berhasil menemukan petunjuk," Raymond berkata dengan raut wajah ceria kepada Bagas. "Syukurlah kalau begitu, bos." Bagas bersyukur pelaku tabrak lari ibu Naura akan segera ditemukan. "Sekarang panggilkan Naura ke ruanganku. Dan pesan makan siang kami." Raymond kembali memberi Bagas perintah. "Baik, bos." Bagas keluar dari ruangan Raymond. Ia menjalankan perintah dari bosnya itu. Sekarang Naura sudah berada di ruangan Raymond. Ia duduk di kursi tamu yang ada di sana. Raymond yang ada di depannya menatap Naura dengan lekat. "Kamu kenapa langsung pergi begitu saja tadi?" Raymond bertanya kenapa Naura meninggalkannya begitu saja. "Tidak kenapa-napa. Aku hanya teringat pekerjaan yang menumpuk yang harus diselesaikan." "Teman lamamu itu meninggalkan pekerjaan yang menumpuk?" Naura mengatakan alasan yang masuk akal pada Raymond. "Apakah hanya karena itu?" Raymond kembali menatap Naura dengan lekat. "Iya, hanya itu." "Emang karena apa lagi?" "Ya sudah, ayo kita makan. Kamu pasti sudah lapar." Raymond mengambil bungkus kotak yang ada di atas meja dan memberikan itu pada Naura. "Terima kasih." Naura mengambil bungkus kotak yang berisi makan siang itu dari tangan Raymond. "Apa mau disuapi?" Raymond menggoda Naura. "Tidak perlu. Aku bukan anak kecil," Naura menjawab dengan tersipu malu. "Aku saja mau jadi anak kecil asal disuapi olehmu. Apalagi kalau dikasih minum susu, aku mau sekali." Raymond kembali menggoda Naura yang pipinya sudah memerah ulah Raymond. "Berhentilah menggodaku. Ayo makan." Naura segera menyantap makanannya dengan wajah menahan malu. Raymond tertawa kecil melihat Naura yang menahan malu. "Berhentilah tertawa, Ray." Naura memasang wajah cemberut pada Raymond. "Disuapi nggak mau. Minta susu juga nggak boleh. Sekarang tertawa pun juga nggak boleh." Raymond memasang wajah lucu yang berhasil membuat Naura tertawa lepas. "Wajahmu lucu sekali dengan ekspresi seperti itu." Naura mencoba menahan tawanya. "Ayo sekarang makan." Raymond mengajak Naura segera menyantap makanannya. Keduanya menyantap makanannya dengan lahap. Makan berdua dengan pasangan memang sangat nikmat. Hehe. Terlintas dalam kepala Raymond ingin mengatakan kabar baik terkait penyelidikan tabrak lari ibunya kepada Naura. Tapi tidak jadi ia lakukan karena ia belum melihat dengan mata kepala sendiri rekaman video yang dikirim oleh orang suruhannya itu. "Nanti saja aku kasih tahunya. Setelah aku menemukan siapa pemilik mobil yang menabrak ibu Naura," Raymond berkata dalam hati.